Nah, aku baru dapat kasus nih yang dimana seorang wanita bernama Amelia yang berasal dari negara Inggris tega menghabisi nyawa bayi. Yang ia habisi bukan 1 atau 3 bayi, melainkan 300 bayi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Bagaimana kasus dan ceritanya? Ayo kita bahas. Amelia diketahui membunuh lebih dari 300 bayi pada tahun 1896. Kasus pembunuhan ini sendiri baru tersebar ke telinga publik internasional pada tahun 2013. Pihak berwenang Inggris saat itu menerbitkan catatan kriminal yang berlangsung selama berabad-abad. Kasus Amelia ini diketahui menjadi salah satu tragedi yang paling mengerikan. Diketahui dia membunuh para korbannya demi mendapatkan sejumlah keuntungan. Sebelum melakukan pembunuhan berantainya, Amelia membuka sebuah bisnis. Bisnis ini merupakan sejenis jasa penitipan bayi. Amelia Dyer lahir di Bristol, Inggris pada tahun 1836. Amelia tumbuh dalam keluarga yang tercukupi. Sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara dengan 3 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Ketika ia berusia 10 tahun, ibunya meninggal karena penyakit mental. Amelia kemudian pindah untuk tinggal bersama bibinya. Pada usianya 24 tahun, dia menikah dengan pria bernama George Thomas yang umurnya jauh lebih tua darinya. Setelah itu, Amelia berkarir dengan bidan bernama Ellen Danes yang bekerja sebagai baby frame. Kemudian, suami Amelia meninggal pada tahun 1869. Amelia bertanggung jawab membesarkan anak mereka yang masih kecil. Jadi guys, aku baru mencari informasi baru nih. Jadi pada tahun 1869, di masa itu banyak banget yang memiliki anak tanpa harus menikah. Dan si ibu tidak mau mengurusi dan membesarkan anaknya. Oleh karena itu jalan alternatifnya adalah menitipkan bayi mereka ke panti asuhan atau ke baby sister. Disinilah sosok Amelia muncul dan ia berpikir ini adalah peluang bisnis. Dan kemudian dia mendirikan rumah untuk bayi tersebut. Di sini Amelia melakukan kekejamannya itu. Disinilah sosok Amelia akan berperan. Dia adalah pemilik salah satu baby farm. Dari sini Amelia mendapatkan sejumlah keuntungan yang lumayan gede. Keuntungan itu ia dapatkan sebesar 145 juta rupiah. Namun alih-alih bukan malah membesarkan anak-anak yang diberikan orang tua kandungnya, malah Amelia membunuh bayi yang dititipkan di panti asuhannya. Pada tahun 1869, Amelia mulai memasang iklan di surat kabar lokal untuk mengadopsi anak-anak yang sehat. Dalam iklan tersebut, dia mengatakan dia sudah menikah. Hal itu untuk membohongi orang tua bayi. Dikarenakan suaminya sudah meninggal di tahun yang sama. Dan bahkan dia menceritakan bahwa dirinya memiliki rumah di sebuah perdesaan yang cukup bagus. Dari kasus Amelia ini, dia menipu kliennya dengan cara untuk menawarkan jasanya dengan menggunakan identitas yang palsu. Waktu itu si Amelia ini menawarkan jasanya bahwa baby farm punyanya akan diberi rumah yang hangat dan nyaman. Tapi faktanya tidak sebaliknya. Amelia akan membuat bayi-bayi tersebut yang dititipkan orang tuanya sebagaimana kelaparan dan akan dibius secara sadis. Selama bertahun-tahun, awalnya pelayanan Amelia memberikan bayi obat berbasis opium yang memiliki kandungan narkoboy untuk menenangkan mereka
saat mereka menangis dan membiarkan bayi itu kelaparan seketika. Setelah beberapa waktu, dia memilih cara membunuh yang lebih cepat dengan cara mencekik bayi tersebut dengan sebuah tali pita sehingga dia dapat mengambil lebih banyak bayi dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Amelia mempertahankan tempo kerja seperti itu selama bertahun-tahun dan dia berhasil tidak diketahui oleh pihak berwenang. Sampai suatu hari ketika ada seorang dokter yang kadang-kadang bekerja sama dengannya. Dokter tersebut curiga bahwa setiap bayi di bawah asuhannya kehilangan nyawanya. Lalu dokter tersebut melaporkan hal itu ke pihak berwenang. Sayangnya pada titik ini Amelia didakwa dengan hukuman hanya 6 bulan penjara. Setelah Amelia dipenjara atas tuduhan penghilangan nyawa bayi, ia pun bebas kembali dan bukannya malah menuju ke jalan yang benar, justru Amelia lebih gila lagi membunuh banyak bayi. Bahkan si Amelia ini memalsukan identitas KTP-nya. Amelia bahkan terus bekerja sebagai baby farms. Tapi pada titik ini dia memutuskan kontak dengan dokter manapun begitu seorang bayi meninggal dalam pengawasannya. Dia akan membuang jasadnya sendiri. Amelia juga mulai berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari kecurigaan aksinya tersebut. Amelia mengubah metodenya membunuh bayi tersebut. Dia terus memasang sebuah iklan dan mengumpulkan bayaran dari menjadi pengasuh bayi. Pada tahun 1898, dia menyelinap dengan menjatuhkan 2 mayat bayi yang dimasukkan dalam kotak dan diletakkan di sungai. Namun mayat tersebut ditemukan oleh tukang sampah. Dalam kotak itu ada mayat bayi bernama Helena Free yang berusia 1 tahun. Kotak itu ternyata dicap dengan alamat Nyonya Thomas yang merupakan nama gadis dan alamat rumah Amelia. Yang dimaksud ayah Thomas adalah suami Amelia yang bernama George Thomas. Hal ini pun kemudian dilaporkan oleh pihak kepolisian. Dari sinilah kasus Amelia terungkap. Polisi langsung menuju ke rumah Amelia. Pada saat itu di sini polisi tidak menemukan seseorang yang berada di rumahnya. Tetangganya mengatakan kepada polisi bahwa Amelia telah pindah rumah. Setelah polisi mengecek samping rumah, belakang rumah, dan sudut rumah, polisi tidak menemukan dirinya. Setelah itu, polisi berniat masuk ke dalam rumah Amelia. Setelah masuk ke dalam rumah Amelia, polisi mencium bau yang sangat busuk di bawah tumpukan pakaian. Setelah polisi cek, polisi menemukan banyak jasad bayi sudah membusuk dan sebagaimana sertifikat iklan yang ditempelkan di berbagai surat kabar. Setelah itu, petugas kepolisian melanjutkan penelusuran ke salah satu sungai yang awalnya sebelumnya Amelia membuang 2 mayat bayi tersebut. Kemudian petugas berinisiatif mengeruk sungai tersebut demi mendapatkan bukti baru. Setelah digali beberapa jam, polisi menemukan 50 jasad bayi yang sudah membusuk. Dikabarkan ya guys, dugaan bayi yang diurus Amelia mencapai kurang lebih 300 korban yang ia habisi. Tapi guys, dimana dia sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Kabarnya alasan Amelia ini melakukan hal tersebut karena dia tidak tega melihat bayi-bayi itu tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Mungkin ya memang maksud Amelia ini baik, namun membunuh bukanlah solusi yang baik. Membunuh tetaplah tindakan kriminal yang tidak bisa dimaafkan. Lalu pada tanggal 4 April
1896, Amelia ditangkap setelah polisi menemukan mayat bayi di sungai tersebut dan sebagaimana 50 mayat bayi yang ditemukan. Bahkan saat polisi memeriksa rumah Amelia, ada puluhan bayi yang juga ditemukan oleh pihak kepolisian. Setelah itu, Amelia dihukum dengan cara hukuman gantung pada tanggal 10 Januari 1896. Hidupnya harus berakhir di usianya yang sudah mencapai 58 tahun. Itulah kasus dari kekejaman seorang wanita yang berdalih dan mendirikan panti asuhan. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih yang udah nonton video ini. Tinggalkan pendapat kalian di bawah kolom komentar.